Aksi saling dorong terjadi antara para pengendara ojek online dengan aparat kepolisian saat menggelar aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin sore. Kericuan terjadi saat aparat kepolisian mengambil paksa flare yang dinyalakan sejumlah pengemudi ojek online. Sejumlah pengemudi ojek online pun menolak diamankan petugas. Aksi unjuk rasa ini digelar sebagai bentuk desakan kepada pihak aplikator untuk menurunkan potongan biaya aplikasi dari 15% menjadi 10%. Mereka juga mendesak Kementerian Perhubungan membuka ruang komunikasi agar aspirasi mereka untuk menurunkan potongan biaya aplikasi sebesar 10% dapat terwujud. Bahwa potongan aplikasi 10% itu harus diberlakukan dan masih tidak bisa dijalankan karena regulator masih bertahan tidak mau menurunkan dari 15% menjadi 10%. Jadi kita minta tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan. Namun Kementerian Perhubungan hingga detik ini pun tidak pernah ada membuka ruang komunikasi. Para pendemo juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para pengemudi ojek online di tanah air. Di Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Seorang pemotor menjadi bulan-bulanan sejumlah pendemo yang melakukan aksi protes kebijakan larangan study tour oleh Gubernur Deddy Mulyadi. Pemotor ini menjadi sasaran kemarahan pendemo karena menggeber motornya saat masa aksi melakukan blokade jalan di Jalan Surapati, Kota Bandung. Meski sudah dihalau, namun banyaknya massa membuat petugas kewalahan melerai aksi pengeroyokan ini. Akibatnya, motor dan helmnya rusak. Aksi pengeroyokan akhirnya dapat diredam massa lainnya. Pengemudi motor selanjutnya bisa selamat dari amukan massa aksi dan melanjutkan perjalanannya. Aksi demo dan blokade jalan buntut dari aksi protes para pekerja pariwisata yang menuntut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk mencabut surat edaran terkait larangan study tour. Atas kebijakan itu, banyak pekerja yang merugi dan nyaris gulung tikar usahanya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kericuan terjadi saat sejumlah pelajar dan mahasiswa menggelar aksi di depan gedung SMA 4 Kota Serang, Banten, Senin siang. Masa menuntut pengusutan tuntas terhadap oknum tenaga pendidik yang diduga melakukan pelecehan seksual dan penyimpangan anggaran. Situasi semakin memanas saat massa memaksa masuk ke gedung sekolah dan membuka paksa gerbang. Aparat kepolisian menghalau massa agar tidak masuk ke area sekolah. Dalam orasinya, massa menunjukkan tangkapan layar diduga antara guru berinisial SJ dengan seorang siswi. Dalam pesan tersebut terdapat ajakan untuk menginap di sebuah hotel. Massa menilai kasus ini sudah melecehkan martabat pendidikan dan harus diusut tuntas hukum. PLT Kepala SMA 4 Kota Serang, Nurdiana Salam menemui massa yang gelar aksi. Pihaknya berkomitmen menuntaskan seluruh persoalan yang terjadi di sekolah ini termasuk dugaan pelecehan seksual. Massa aksi mengancam akan menggelar demonstran lanjutan bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Aksi tawuran di kawasan Lorong Papan dengan kawasan Lorong Melati kembali pecah di jalan stasiun dan melawan Kota Medan. Aksi saling serang dengan senjata tajam, lemparan batu, botol kaca, hingga tembakan petasan tak terhindarkan membuat jalan menuju kawasan Pelabuhan Belawan tak bisa dilintasi warga. Diduga aksi tawuran ini buntut dari tewasnya seorang pria yang di dadanya tertembak senapan angin. Nah, ini nggak bisa kalau cuma mengimbau aja, menyampaikan. Jadi harus sama-sama turun kita ke lapangan
kita bersihkan kampung kita melawan dari yang namanya tawuran, narkoba, judi, dan maksiat lainnya. Dalam peristiwa tawuran ini, sejumlah pria terluka akibat terkena lemparan batu. Aksi tawuran berhenti setelah polisi meredam kedua kelompok pria yang bertikai. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Dalam rekaman CCTV yang terpasang di bengkel yang baru buka 2 hari di Jalan Baru, Cikeas Tapos, Kota Depok, para pelaku datang menggunakan mobil pickup saat beraksi. Pelaku sadar adanya CCTV, langsung memutar gerakan yang berada di bengkel agar aksinya tak terekam. Pelaku berjumlah 2 orang masuk ke dalam bengkel dengan cara merusak kunci gembok dan langsung menggasak barang penjualan seperti ban dan oli yang berada di rak. Pelaku membawa kabur barang penjualan bengkel dalam waktu 30 menit. Yang dimaling cuman ban habis semua diambil, oli juga semua habis. Kerugiannya sih 40 juta ya. Soalnya sebelum kemalingan tuh kayak di seberang jalan kan kayak ada orang yang lihat mulu ke bengkel gitu, gak ada yang mantau. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga mencapai 40 juta rupiah. Korban telah melaporkan peristiwa yang dialami ke kantor polisi dan kini kasusnya tengah ditangani kepolisian Polsek Cimanggis. Ya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Petugas melakukan inspeksi mendadak di dalam lapas kelas 1 Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam sidak ini, petugas memeriksa satu persatu kamar maupun narapidana untuk mencari barang-barang yang dilarang dibawa ke dalam lapas. Hasilnya petugas menemukan sejumlah alat komunikasi berupa ponsel, headset, maupun speaker. Sidak ini merupakan buntut setelah Polda Metro Jaya membongkar praktik prostitusi online atau Open BO yang dikendalikan oleh salah satu narapidana berinisial AN berusia 40 tahun. AN memperdagangkan wanita dengan cara membuat grup Telegram, kemudian berkomunikasi dengan para pelanggan serta wanita yang diperdagangkan. AN tersebut memang kasusnya perlindungan anak sama. Ya, jadi dia memang melakukan sejak sebelum di luar. Ya. Kalau proses hukum tentunya kami menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Kami akan mendukung, membuka ruang agar pengungkapan ini betul-betul terungkap sejelas-jelasnya. Kini 16 orang narapidana di dalam lapas kelas 1 Cipinang dipindahkan ke Nusa Kambangan. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan.